Beberapa wilayah di Kabupaten Pati masih tergenang banjir akibat curah hujan tinggi dan diprediksi akan sering terjadi hingga bulan Januari. Kakak beradik di Tegal, Jawa Tengah tewas akibat terjatuh dari septic tank sedalam 3 meter. Seorang suami pelaku pembunuhan terhadap istrinya di Tegal, Jawa Tengah tewas diduga akibat bunuh diri. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Dua orang yang merupakan kakak beradik di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah tewas terperosok septic tank di teras rumahnya. Kejadian ini diduga akibat lantai penutup septic tank telah rapuh. Tim SAR gabungan PMI Kabupaten Tegal, BPBD dan pemadam kebakaran mengevakuasi dua korban terperosok septic tank di Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerno, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Korban adalah kakak beradik Taslimah 52 tahun dan Sunaryo 41 tahun yang terperosok septic tank di depan teras rumah Taslimah. Peristiwa mengenaskan ini bermula saat korban Taslimah yang sehari-hari berjualan gorengan hendak menyiapkan dagangan di teras rumahnya. Namun tiba-tiba lantai teras yang diinjak ambrol. Korban pun langsung tercebur ke dalam septic tank yang memiliki kedalaman sekitar 3 meter. Mendengar teriakan minta tolong, suami dan adik korban langsung keluar. Namun saat suami korban hendak mengambil tangga, adik Taslimah Sunaryo ikut terperosok ke dalam septic tank karena lantai kembali ambrol. Warga berupaya menolong namun tak berani turun karena khawatir menghirup gas beracun. Pada pukul 05.00 terjadi seorang perempuan yang terperosok ke dalam septic tank, kemudian ditolong oleh kakaknya, oleh adiknya, menolong, ternyata kondisi sudah meninggal. Setelah dievakuasi oleh tim SAR gabungan, keduanya langsung diperiksa oleh tim medis dari puskesmas. Kedua korban dinyatakan sudah tidak bernyawa, diduga karena menghirup lumpur dan gas. Isak tangis keluarga korban pun langsung pecah saat kakak beradik itu dinyatakan meninggal dunia. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Suami terduga pembunuh istri sendiri berhasil ditangkap polisi setelah 5 hari buron. Pelaku ditangkap dalam keadaan terluka, diduga akibat melakukan percobaan bunuh diri. Usai menjalani perawatan selama 5 jam, pelaku akhirnya meninggal dunia di RSUD Dr. Susilo Slawi, Kabupaten Tegal. Trisno alias Slamet 36 tahun, pelaku pembunuh istrinya Masruka 36 tahun di Desa Duku Jatiwetan, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap polisi Jumat dini hari di Desa Lebasiu. Saat ditangkap, tersangka dalam keadaan terluka, diduga tersangka melakukan percobaan bunuh diri saat hendak ditangkap polisi. Tersangka lalu dilarikan ke RSUD Dr. Susilo Slawi guna menjalani perawatan intensif. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Dr. Susilo Slawi, Dr. Titis Cahyaningsih mengatakan saat dibawa polisi, tersangka mengalami penurunan kesadaran. Tersangka mengalami luka benda tajam di bagian leher dan dada tembus ke paru-paru. Namun saat dalam perawatan, tersangka meninggal dunia di rumah sakit pada hari Jumat pukul 8 pagi. Kami sudah lakukan upaya-upaya sesuai standar dari medis ya. Prihatin karena pasien tidak dapat kami tolong tadi jam 8:10 beliau berpulang meninggal. Hingga berita diturunkan, polisi belum memberikan keterangan terkait kematian tersangka. Kasus pembunuhan istri oleh suami ini terjadi pada Minggu 21 November lalu. Tersangka menusuk istrinya menggunakan pisau saat menggendong anak balitanya, diduga karena digugat cerai oleh istrinya. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar
Aplikasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Oh, anak papa. Surprise. Makasih sayang. Seneng banget. Kadang hidup tak seindah dalam film. Selamatkan perempuan, anak, dan orang terdekat Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini daging sapiku. Ini dagingku. Ini daging sapiku. Ya, daging sapinya habis. Lihat. Ini buah apa tuh? Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong ketok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak. Ragam protein bikin otak cerdas. Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat. Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra. Cie. Ayo santap masakan kaya protein. Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal. Ayo, sukseskan keragaman protein. Di sana, Nenek sudah vaksin. Hujan deras yang akhir-akhir ini selalu mengguyur wilayah Kabupaten Pati membuat beberapa kecamatan di Kabupaten Pati diterjang banjir. Mengenai hal itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati memprediksi banjir akan sering menerjang sampai dengan awal tahun 2022. Ditemui di kantor BPBD Pati pada Sabtu pagi, Kepala BPBD Pati Martinus Budi Prasetyo mengungkapkan setidaknya terdapat 5 kecamatan di wilayah Kabupaten Pati yang diterjang banjir pada Jumat 26 November kemarin. Banjir yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Pati diprediksi Martinus Budi Prasetyo akan sering terjadi setidaknya sampai awal tahun 2022 atau bulan Januari 2022. 5 kecamatan yang tergenang banjir dikatakan Martinus diantaranya adalah Kecamatan Kayen, Kecamatan Tambak Romo, Kecamatan Winong, Kecamatan Pucak Wangi, dan Kecamatan Jakenan. Martinus mengungkapkan bahwa air banjir berasal dari kawasan Gunung Kendeng yang turun ke kawasan di sekitarnya. Deras dengan durasi yang lama ini akhirnya menyebabkan banjir bandang di beberapa titik di wilayah Kecamatan Kayen, Tambak Romo, kemudian Winong dan Pucak Wangi. Di Pucak Wangi ada 3 desa yang cukup besar banjirnya, yaitu di Desa Sokopuluhan, Desa Tanjung Sekar, dan Desa Plosorjo. Kemudian air dari Pucak Wangi ini turun sampai ke wilayah Blonggong, Kecamatan Jakenan. Kabarnya sampai saat ini air masih cukup banyak tergenang di wilayah Blonggong, Kecamatan Jakenan.
Kepala BPBD Pati Martinus Budi Prasetyo mengimbau masyarakat Kabupaten Pati, khususnya warga yang berada di kecamatan rawan banjir untuk tetap waspada dengan datangnya banjir. Hingga Sabtu pagi, Martinus Budi Prasetyo mengungkapkan masih ada beberapa titik di Kabupaten Pati yang masih tergenang banjir, namun pihaknya menegaskan tidak ada korban jiwa pada musibah banjir ini. Untuk kalau peta rawan banjir bandang itu daerah-daerah yang seperti saya sebut tadi, mulai dari Sukolilo, kemudian Kayen, Tambak Romo, Gabus, kemudian untuk banjir genangan itu Sukolilo juga masuk, Sukolilo, Gabus juga masuk karena dia berada di sepanjang aliran Sungai Juwana, kemudian wilayah Kecamatan Pati Kota sendiri, Jakenan dan Juwana itu yang ada potensi banjir genangan. Ketika nanti curah hujan semakin tinggi, diprediksi nanti di Januari 2022. Kepala BPBD Pati Martinus Budi Prasetyo mengungkapkan, prediksi banjir sering terjadi pada Januari 2022 dikarenakan pada bulan Januari awal tahun 2022, curah hujan tinggi akan mengguyur Kabupaten Pati yang nantinya bukan tidak mungkin akan terjadi banjir kembali melanda beberapa wilayah di Kabupaten Pati. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Anak papa. Surprise! Makasih sayang. Seneng banget. Kadang hidup tak seindah dalam film. Selamatkan perempuan, anak, dan orang terdekat Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini daging sapiku. Ini dagingku. Ini daging sapiku. Yah, daging sapinya habis. Lihat. Ini buah apa tuh? Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak. Ragam protein bikin otak cerdas. Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat. Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra. Cie. Ayo santap masakan kaya protein. Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal. Ayo, sukseskan keragaman protein.
Pemerintah Kabupaten Pati berhasil mencapai target vaksinasi kepada lansia untuk memenuhi indikator PPKM turun ke level 2. Meski belum diturunkan oleh Kemendagri secara resmi, namun pemerintah Kabupaten Pati sudah menggalakkan vaksinasi kembali untuk memenuhi indikator turun ke level 1. Target itu disampaikan langsung oleh Bupati Pati Haryanto seusai menghadiri acara public hearing penyusunan Raperda RPIK tahun 2021 sampai dengan 2024 bertempat di Hotel New Merdeka. Bupati Haryanto menyampaikan bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Pati sudah berhasil memenuhi target indikator penurunan level PPKM dari level 3 menuju level 2. Bupati Haryanto mengungkapkan bahwa minimal dari indikator penurunan level PPKM dari level 3 ke level 2 adalah capaian vaksinasi kepada lansia dengan presentase 40% dan saat ini Kabupaten Pati sudah memenuhi dan melebihi target tersebut. Tak berhenti di situ, Bupati Haryanto mengungkapkan bahwa dirinya sudah kembali menggalakkan vaksinasi untuk kemudian mencanangkan target penurunan level PPKM ke level 1. Kita targetnya paling enggak kan 70%, tapi paling tidak sudah tidak indikator untuk penurunan level itu sudah tercapai karena minimal lansia 40%. Tapi kalau level 1 minimal paling enggak 50%. Oleh karena ini sudah saya gerakkan lagi untuk tetap vaksinasi untuk lansia door to door agar nanti levelnya menjadi level 1. Dalam upayanya memenuhi target indikator penurunan level PPKM, Pemkab Pati telah bergerak cepat untuk dapat menyuntikkan vaksin kepada masyarakat agar capaian angka presentase bisa terpenuhi. Meski begitu, Bupati Haryanto menegaskan bahwa kewenangan untuk menurunkan status level PPKM merupakan kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri. Pihaknya mengungkapkan hanya berusaha memenuhi target indikator penurunan level PPKM di Kabupaten Pati. Yang jelas, kalau secara indikator sudah memenuhi, temuan juga tidak ada kasus, ya wajarlah 1-2 indikasi. Usai target indikator penurunan level 2 PPKM terpenuhi, Bupati Haryanto mengungkapkan bahwa akan terus melakukan vaksinasi secara door-to-door kepada masyarakat, utamanya lansia demi tercapainya target penurunan PPKM ke level 1. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Kami selalu mengingatkan Anda untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M dan jangan lupa vaksinasi. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.